Halo, bagi Asus no switch ya, kita colok ampere 0,02 ya. Kita coba switch, tidak ada pergerakan ya. Coba switch, langkahnya kalau saya langsung cek di sini RSM RST ya, RSM RST. Kita coba cek resume resetnya, matikan multimeter ya, resume reset ya. Oke, sambil ditekan tombol on ya, tidak ada ya, resume resetnya hilang. Resume reset itu adalah reset yang menyatakan bahwa tegangan standby-nya telah oke. Itu saja ya. Lalu tegangan standby itu apa saja? Pertama, tegangan dari adaptor baterai, dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah tegangan dari blok RTC. Kita coba ke blok RTC-nya ya. Kita cek ke blok RTC. Blok RTC ini SB ya, SB ada di sini, ini SB. Ya, perhatikan di sini di port U PCC RTC. Oke ya. Pertama kita cek dulu baterai koinnya tanpa menggunakan adaptor. Oke ya, tanpa menggunakan adaptor. Ada di baterai koinnya. Baterai koin, ingat RTC PCC itu tidak hanya berhenti di sini. Selanjutnya kita cek dioda Schottky-nya ya. Kita cek dioda Schottky-nya. Ini dioda Schottky-nya di sini ya. Dioda Schottky. Cek ya. Oke. Di sini 0 volt. Oke. Inputnya 0 volt. Oke. Outputnya juga 0 volt. Hal yang pertama, RTC PCC-nya file. Kita coba ini ya. Kita coba dengan menggunakan adaptor. Ada konsumsi arus 0,02. 3 standby berarti sudah masuk. Apakah RTC PCC resume resetnya sudah hadir? Kita cek lagi. Resume resetnya di sini masih 0 volt ya. Resume reset masih 0 volt. Kita coba lagi RTC-nya. Ini yang sumber yang berasal dari adaptor ada ya. Oke ya. Selanjutnya kita cek RTC reset. Kita cek RTC resetnya. Ini ya, di sini ya RTC reset ya. Di R berapa nih? SR6. Ini RTC reset. Ya. PCC RTC melalui resistor menghasilkan RTC reset. Nilainya harus di atas 2,6 volt. Hadir ya, 3 volt. Perfect ya. Selanjutnya kita cek intruder dan instrumen. Intruder instrumen juga wajib bernilai minimum 2,7 volt. Bagus-bagusnya 3,3 volt. Karena dia berasal dari sini juga, dari yang namanya PCC RTC. Dia dari sini ya. PCC RTC menghasilkan instrumen. Kita cek ya sistemnya. Kita cek instrumen. Mana ini ya? Ini sumbernya. Ini sumbernya 3,1 volt, kelihatan tuh. Ini sinyalnya. Oke, Anda lihat nilainya 2,2 volt atau 2,2 volt ya. 2 volt. Oke, satu file ya dia. Yang ketiga adalah sinyal yang namanya SM instrument ya. Sini ya, intruder. SM intruder. Kita cek lagi nilainya. Ada inputnya, outputnya 2 volt. Oke ya, 2 itu fail ya. Selanjutnya
kita cek lagi yang namanya sinyal apa nih di atasnya. Ini sinyal ini ya, SM intruder. Kalau yang tadi namanya DSW instrument ya. Berarti intruder, instrument, DSW instrument. Oke ya, berapa nilainya? Perhatikan. Ya. Ini jangan menyepelekan yang namanya blok RTC. Ini sumbernya, ini adalah outputnya. Outputnya masa 1,4. Oke. Saya teorikan dahulu ya. Seperti ini teorinya. Sebentar, saya ambilkan ya. Kalau Anda perhatikan yang namanya RTC section atau rangkaian RTC itu selalu berada di atas sekuen paling atas ya. Bukan sumber dari adaptor atau baterai, pasti sinyal yang pertama atau sekuennya yang namanya berasal dari RTC section ya, RTC section itu mendapatkan dua sumber ya. Sumber yang pertama dari adaptor 3,3 volt atau baterai ya, baterai pack ya, sama 3,3 volt. Yang kedua dari baterai CMOS. Ini melalui resistor dulu. Orang atau terkenalnya dengan nama VBAT nih. Ini dari baterai CMOS ya. Kemudian dia melalui sebuah dioda Schottky. Ini ya. Menghasilkan namanya RTC-PCC. Lihat ya. Perhatikan dulu ya. Oke ya, biarkan aja lah. Ya, RTC-PCC. Dari RTC-PCC ini menghasilkan sinyal-sinyal melalui sebuah resistor. Ini nama yang pertama adalah SRTC-PCC ya. Dia laporkan juga ke SB. Oke. SRTC-PCC yang selanjutnya adalah namanya intruder ya. Yang selanjutnya adalah instrument. Nama-namanya silakan Anda eksploitasi aja sendiri. Dan yang terakhir adalah namanya ini ya, DSWR main. Tuh. Ini nilainya sebesar 3,3 volt. Berarti kalau lewat sini ini rata-rata 10 kilo, ada yang 33 kilo, ada yang 33 kilo. Ya. Oke ya. Berarti kalau begitu di sini minimum, kalaupun R-nya ini normal antara 2,9 volt sampai dengan 3 volt. Sama ya, ini 2,9 volt sampai 3. Untuk ini ada, kalau kita lihat di datasheet chipnya itu ya, intruder instrument itu nilainya minimum 2,7 volt. 2,7 volt. Oke ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kalau semua ini sudah ada ya, intruder instrument dan parameter lain. Kalau sudah ada ya, maka di sini nanti ada sebuah linear regulator ya. Linear regulator di dalam internal itu menghasilkan tegangan sebesar 1,05 volt. Oke. Dia akan menghasilkan tegangan 1,05 volt. Nah, 1,05 volt internal ini di dalam SB ini salah satunya nanti akan mensuplai tegangannya untuk kristal sebesar
32,768 kilo. Salah satunya ya, mungkin yang lainnya Anda periksa aja nanti di dalam ini. Salah satunya ya. Coba aja Anda bayangkan kalau Anda ngecek di yang namanya di kristal ini ya, kristal ini tanpa adaptor saja dia sudah keluar tegangan sebesar 0,3 ya minimum ya. 0,3, 0,5, ada yang 0,6 di kristal ini. Dari mana asalnya? Kalau enggak dari internal tegangan internal yang ada di SB ini. Nah, tegangan internal di SB ini suplainya dari mana? Dari yang namanya instrumen ya. Jadi inputnya instrumen 3,3 volt atau minimum 2,7 masuk ke dalam menghasilkan sebuah linear regulator internal ya, sebesar 1,05. Nah, salah satu suplainya itu 1,05 ini adalah untuk kepentingan tegangan yang ada di kristal ini. Itu ya, itu penjelasan secara ini. Nah, kembali lagi ke kasus ya, ke kasus ini kita akan coba mengganti resistor yang ada di sini ya, karena nilainya tidak ada satupun yang bernilai pas 3,3 volt ya. Kita coba cek yang ini, cek lagi apakah nantinya laptop bisa di switch atau enggak ya. Kita berhenti dulu di sini dulu ya videonya karena kepanjangan. Kita lanjut video yang kedua. Terima kasih.